أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan tentu syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan tentu saja itu karena kita diberi kemampuan dan taufik oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Sayyidul Khalqi Ajma'in, penghulu seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah, Nabi kita, kekasih kita, uswah atau teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini membahas tentang sejarah perkembangan mazhab-mazhab sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ini pertama dari rangkaian rihlah da'wiyah atau rihlah dakwah saya di Surabaya ini. Saya agak kaget ini, ada kuliah subuh kok judulnya kayak judul seminar. Dan ternyata memang saya diberi informasi atau diberitahu bahwa di masjid ini itu biasa dengan judul yang berat. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Judul berat yang penting isinya ringan. Kalau isinya berat juga susah juga nanti. Yang kedua, persoalan mazhab setelah Rasulullah SAW itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Tapi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan bidang yang saya geluti, kita akan membahas dari aspek sejarah perkembangannya. Jadi kita tidak berbicara tentang materi atau konten mazhab-mazhab ataupun perbandingan antar mazhab. Tidak, kita bicara sejarah perkembangan mazhab. Sehingga kita fokus di sini karena ini pun membutuhkan satu pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Kita mulai, para jemaah sekalian. Pertama yang harus kita sadari bersama dan insya Allah sudah kita ketahui secara jamak, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk terakhir, sekaligus sebagai penutup dari seluruh petunjuk, dan menjadi satu-satunya petunjuk bagi umat manusia sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu artinya seluruh syariat para Nabi dan para Rasul sebelum Rasulullah SAW berakhir sudah masa berlakunya. Artinya turunnya Al-Quran sebagai pembatas berlakunya seluruh syariat itu. Siapapun yang ingin menjadi hamba Allah,
Siapapun yang ingin mengikuti petunjuk Allah dan tentu saja diterima amalannya oleh Allah, tidak harus berpedoman kepada petunjuk yang baru dan tidak boleh lagi menggunakan petunjuk yang lama. Umat Nabi Musa alaihissalam yang mengimani Taurat dan nabi-nabi lain yang mengimani ajaran para nabi tersebut, sampai Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya, umat para nabi itu yang dari waktu ke waktu terus mewarisi ajaran nabi mereka yang diturunkan oleh leluhur mereka, sampai masa Rasulullah SAW. Ketika menerima dakwah Rasulullah SAW, maka tidak bisa lagi menjadi orang soleh dengan ajaran yang lama. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang ingin, kalau bahasa kita sekarang dinan itu jadi beragama, terjemahannya jadi simpel. Tapi din intinya adalah kepatuhan kepada Allah sesuai dengan ajaran Allah. Siapa yang ingin menjadi orang saleh yang patuh kepada Allah dengan mengikuti ajaran Allah tetapi dengan selain Islam, maka fala yuqbala min, tidak akan diterima. Sesoleh apapun menurut ajaran lama, nggak bisa. Jazakallahu khair. Ketika Umar ibn Khattab di masa Rasulullah SAW hidup membaca Taurat untuk perbandingan dan perluasan, itu masalahnya. Tentu masa itu masa nuzul, masa proses turunnya tasyri' hukum-hukum Allah. Aspek pemurnian harus mutlak. Rasulullah SAW memberikan keterangan, Umar, jangankan Tauratnya sekarang, kalau Musanya saja sekarang ada, fala yasa'uhu illa ittiba'i, maka tidak ada jalan bagi Musa kecuali dia harus menjadi pengikutku. Nabinya saja kalau ada, apalagi kitab peninggalannya yang sudah kacau balau, dikacaukan oleh umatnya. Jadi tidak ada kebenaran dalam arti yang diterima oleh Allah selain melalui Al-Quran. Bukan berarti dalam kitab-kitab terdahulu itu semuanya tidak ada kebenaran. Ada kebenaran, tapi masa berlakunya selesai. Satu. Yang kedua, bahwa ketika Al-Quran ditetapkan sebagai petunjuk terakhir dan satu-satunya petunjuk, itu artinya Al-Quranul Karim menjadi satu-satunya rujukan dan isi Al-Quran itu cukup untuk membekali manusia sebagai pedoman, sebagai rujukan sampai akhir zaman. Di sini muncul permasalahan yang kita sebut dengan salahiyah, relevansi Al-Quran dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa sejak diturunkan kepada Rasulullah SAW dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah, berarti sempurna sudah petunjuk dan pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, dan itu berlaku sampai manusia terakhir, sampai kiamat. Cukup. Allah menyatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak abaikan apapun, sesuatu apapun dalam kitab ini. Artinya Al-Quran ini cukup untuk menjadi pedoman dan rujukan manusia sampai kiamat. Karena tidak ada petunjuk lain selain Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada, cukup itu. Kedua, hanya saja bukan berarti semua detail permasalahan yang berkembang dalam kehidupan manusia secara langsung tertera dan ada jawabannya dalam Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran relevan sampai akhir zaman bukan berarti sepanjang perkembangan perjalanan hidup manusia setelah Rasulullah SAW sampai hari kiamat, semua masalah yang baru muncul itu secara detail dan secara pasti langsung ada dalam Al-Quran. Enggak.
Siapa yang mengatakan itu tidak ada yang mengatakan. Al-Quran tidak berbicara tentang gadget kan, tentang handphone, padahal ada permasalahan. Manusia dengan handphone itu ada urusan-urusan yang terkait atau hal yang terkait dengan bagaimana tata syariat hukum Allah terkait dengan interaksi manusia dengan gadget. Jelas harus ada. Tapi nggak kita dapatkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut satupun tentang handphone atau mobile phone yang kemudian dalam bahasa Arab sekarang disebut jawal. Ya karena Al-Quran bukan buku, katakanlah, bukan kitab IT, bukan kitab, itu ya. Tapi kerangka permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan kita akan dapat di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita ingin membahasnya atau mendapatkan bagaimana seharusnya adab, interaksi, bahkan hukum manusia atau muslim dengan perkembangan zaman itu, kita akan dapatkan landasan dan kerangkanya dalam Al-Quran. Mana? Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Hanya orang di level tertentu yang bisa menggali itu, yaitu para mujtahid. Artinya kalau orang, kok saya baca nggak nemu kerangka itu, ya iyalah, memang bukan di level kita yang menemukan itu. Baik, ini maksud bahwa Al-Quran relevansi. Yang ketiga, posisi sunnah Rasulullah SAW adalah menjelaskan Al-Quran. Artinya di zaman Rasulullah saja gitu, Al-Quran itu dijelaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran bersifat muhkam. Tidak semua ayat Al-Quran ketika dibaca otomatis permasalahan langsung clear, jelas. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat itu artinya ayat yang lentur, bisa ditafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda, tapi dalam sebuah kerangka yang kokoh. Itu yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Artinya jangan sembarangan. Pertanyaannya adalah kenapa dalam Al-Quran tidak semua clear? Yaitu tadi, karena perkembangan manusia itu dari waktu ke waktu tidak mengalami hal yang sama. Produk-produk perkembangan manusia, budaya dan lain sebagainya itu tidak persis sama. Maka yang dibutuhkan itu adalah kerangka rujukan, bukan detail hukum ataupun aturan yang secara langsung menyebut itu. Karena di satu negeri perkembangannya A, di negeri lain B, padahal sebenarnya ada benang merahnya. Nah kalau disebutkan satu-satu sesuai dengan produknya secara detail, akan jadi apa itu? Seperti itu. Itu pentingnya, itu hikmahnya ayat mutasyabihat. Gitu ya. Sehingga takwil dari ayat tersebut membuat kemudian manusia dari waktu ke waktu akan tetap mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Di zaman Rasulullah saja fungsi sunnah menjelaskan Al-Quran. Gitu. Dan tentu saja Rasulullah SAW diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat aturan dalam agama. Bukan tentu atas inisiatif pribadi, enggak. Ini adalah otoritas yang diberikan oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang diucapkannya itu bukan karena nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Wa atiullaha wa atiur rasul. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika masuk ke ayat ini menjelaskan kenapa ketika Allah mengatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan ada 3 yang di situ yang disebut untuk ditaati. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kenapa ketika menyebut kepada Allah wa atiullah disebut taatlah kepada Allah, ada perintah langsung. Ada kata perintah langsung, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ada perintah, kata perintah, taat langsung.
wa ulil amri. Tapi kenapa ketika ke ulil amri tidak ada wa ati'u ulil amri minkum? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, perintah langsung taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, perintah langsung taat kepada Rasul. Wa ulil amr, dan ulil amri. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pertama, karena ketaatan kepada ulil amri itu tidak berupa ketaatan yang berdiri sendiri. Ketaatan kepada ulil amri karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu karena ulil amri tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan yang kemudian harus ditaati ketika itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Artinya kita boleh melanggar ulil amri kalau kebijakannya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Nah, sementara Rasul, wati'ur Rasul, karena dalam hal-hal tertentu Rasulullah SAW diberi wewenang oleh Allah untuk membuat aturan tanpa harus langsung eksplisit dari Al-Quran. Tapi itu sekali lagi diberi wewenang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang disampaikan Rasul ambillah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, seperti itu. Nah, tentu sampai pada masa Rasulullah SAW, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam itu mudah diselesaikan karena ada Rasul. Keberadaan Rasul yang tentu saja posisinya sebagai penjelas, penerang dari setiap keterangan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, kan itu tugas Rasul. Agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ya, Rasulullah harus menjelaskan. Maka kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara para sahabat, termasuk perbedaan pendapat, maka selesai di zaman Rasulullah dengan minta pendapat Rasulullah. Karena pendapat Rasulullah SAW dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu tugas beliau, bahkan dijamin kebenarannya. Artinya udah itu bersifat mengikat langsung, kan itu. Dan ini hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kelanjutan perdebatan di tengah para sahabat selama Rasulullah hidup. Ketika sampai di Rasulullah, selesai. Nah, itu dia. Tapi kan kemudian para sahabat tidak selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya di masa Rasulullah saja. Ketika para sahabat tidak dekat dengan Rasulullah SAW dan timbul permasalahan, bagaimana? Nah, ini dia. Ini adalah cikal bakal dari yang kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya menjadi yang kita sebut dengan mazhab, dan sampai zaman sekarang kaidah-kaidah itu berlaku. Artinya ini di zaman Rasulullah saja sudah mulai terjadi. Ketika mereka berselisih di depan atau di dekat Rasulullah, perselisihan itu selesai karena Rasulullah memberi keputusan. Tapi ketika mereka jauh dari Rasulullah, kaidahnya jelas sekali. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah wa afqahuhum Mu'adz, dan yang paling faqih di antara sahabat-sahabatku adalah Mu'adz. Sehingga Mu'adz termasuk yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi perwakilan beliau, kalau bahasa kita secara administrasi menjadi gubernur di wilayah Yaman setelah Yaman masuk Islam. Dan itu sekitar 1 atau 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Kan jarak jauh antara Madinah dengan Yaman. Tidak mungkin Mu'adz bin Jabal selalu bisa kontak dan konsultasi kepada Rasulullah SAW. Sarananya nggak ada. Kalau sekarang sih asik saja, tinggal telepon, WhatsApp, gitu sekarang. Telekonferensi, kan gampang. Kalau zaman itu, maka Rasulullah SAW memberikan pandangan dasar kepada Mu'adz, atau membingkai Mu'adz dengan landasan yang kokoh. Ya Mu'adz, bagaimana kalau engkau menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di tengah masyarakatmu di Yaman sana? Maka Mu'adz mengatakan, aku akan
menetapkannya sesuai dengan kitab Allah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana jika engkau tidak mendapati permasalahan hukum itu dalam Al-Quran? Nah kan, berarti Rasulullah sudah memberikan landasan yang sangat kuat bahwa tidak semua masalah bisa kita dapatkan langsung jawabannya dari Al-Quran. Tidak bisa. Karena ini di tempat yang berbeda dan bukan di tempat nuzulnya wahyu. Kan wahyu hanya turun kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dihadapi Rasulullah, tidak turun kepada yang lain. La Mu'adz di Yaman. Bagaimana kalau engkau tidak mendapatkan hukum permasalahan itu dari Al-Quran? Maka Mu'adz mengatakan bahwa aku akan menyelesaikan dengan sunnah. Nah, berarti kan di sini posisi sunnah, Al-Quran, sunnah. Terus bagaimana kalau, nah ini yang berikutnya, yang kedua. Terus bagaimana kalau engkau tidak mendapatkannya dari sunnahku? Kan, habis di sini dah. Al-Quran disepakati sebagai rujukan, sunnah disepakati sebagai rujukan. Tapi kalau tidak juga dapatkan, berarti intinya Rasulullah memberikan gambaran bahwa itu mungkin terjadi. Akan muncul satu masalah di tempatmu dan itu jauh dari tempatku. Engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran, engkau tidak dapatkan dalam sunnah. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, artinya tidak dapatkan langsung, tidak dapatkan secara tekstual, tidak didapatkan secara sharih, eksplisit, gitu ya. Maka apa kata Mu'adz? Ajtahidu ra'yi. Maka aku akan berijtihad ya Rasulullah. Dan Rasulullah membenarkan itu, setuju dengan itu, karena memang Mu'adz berada di level layak untuk berijtihad. Ijtihad itu bukan istiqlal bitasyri', bukan mengatur hukum atau menetapkan hukum secara independen tanpa Al-Quran dan Sunnah, bukan. Ijtihad itu dilakukan ketika tidak didapatkan dalil hukum yang eksplisit tadi, gitu, yang tekstual tadi dari Al-Quran dan Sunnah, maka ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah menjadi basis dari upaya untuk menggali hukum permasalahan yang seperti itu sifatnya. Karena seorang mujtahid tentu dia menguasai Al-Quran dan Sunnah, itu masalahnya. Maka dia tidak akan dengan hawa, dengan nafsu seenaknya, enggak. Berdasarkan pertimbangan terhadap dalil-dalil Al-Quran, tentu saja yang tidak sharih, tentu saja yang tidak tekstual, dan juga sunnah Rasulullah SAW, gitu ya, yang umum-umum dan sebagainya, maka kemudian keputusannya adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Berarti di zaman Rasulullah saja persoalan ini kan sudah muncul, dan Rasulullah SAW sudah membenarkan ini, menyetujui ini, gitu ya. Jadi ini kerangka permasalahan yang sangat mahal yang harus kita fahami bersama. Karena tentu saja keberadaan Rasulullah di tengah umatnya itu terbatas dengan usia beliau. Dan itu artinya membatasi Al-Quran. Selesai sudah, ayat tidak akan bertambah Al-Quran itu. Berapa ayat jumlahnya? Berapa? Ada yang dengan suara yang lebih jelas mengatakan berapa? Dari mana angka itu muncul? Nggak ngitung dia. Kalau ngitung nggak sampai soalnya. Itu dari mana tambahannya? Gampang kan? Surah Al-Fatihah 7 ayat kan itu. Surah Al-Baqarah 280 sekian ayat terus. Itu nggak akan nyampe tuh. 6.666 ditambah basmalah semuanya nggak akan nyampe. Yakin deh. Coba hitung lagi. Itu pelajaran kita dahulu ya di sekolah. Yang umum itu 6. Saya juga dulu ikut aja itu. Cuma dalam kemasasi pelajaran, ibarat kata pelajaran SD nggak naik-naik gitu kan. Setelah, kok nggak nyampe segitu. Baiklah. Itu PR lah, gampang kan Quran ada di tangan masing-masing. Nggak nyampe. Jadi ayat itu tidak akan bertambah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Begitu juga sunnah Rasulullah, selesai. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, takririyah,
Rasulullah tidak akan lagi berbicara, Rasulullah tidak akan berbuat sesuatu, karena kan perbuatan Rasulullah, tindakan Rasulullah, sikap Rasulullah itu menjadi hukum. Itu semua sudah berakhir dengan wafatnya beliau. Nah, ketika Rasulullah wafat, ingat di masa Rasulullah saja sudah ada perselisihan, dan itu wajar antara para sahabat. Manusia punya sudut pandang yang berbeda. Cuma bisa diselesaikan dengan final pasti ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah hidup, tidak ada satu orang manusia yang punya wewenang dan otoritas seperti Rasulullah SAW, siapapun dia. Dan tidak ada yang bisa mengklaim bahwa kalau saya memutuskan maka pasti dijamin benarnya. Tidak ada. Abu Bakar, Omar saja tidak mau untuk diposisikan seperti itu. Tidak berani tentunya diposisikan seperti itu. Coba kan. Sementara tentu saja dari masa Rasulullah ke masa berikutnya permasalahan semakin melebar, semakin banyak. Apalagi kita tahu hanya 10 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, Islam sudah merambah ke wilayah-wilayah yang sangat-sangat luas. 10 tahun dari Rasulullah wafat itu kan tahun 21 Hijriah. Tahun 21 Hijriah itu wilayah Islam sudah sampai di mana ke mana. Ke timur sudah sampai ke Uzbekistan. Ke barat sudah sampai ke Tripoli, Libya. Coba bayangkan itu, kalau kita bentangkan peta Uzbekistan ke Libya itu, dan itu di masa akhir Umar bin Khattab, itu sekarang lebih kurang sekitar 15-an negara sekarang. Artinya sekarang ini ada 15 pemimpin negara antara presiden, perdana menteri, raja, ada 15 di wilayah yang dulu Umar ibn Khattab memimpin sendirian. Sekarang 15 kepala negara dengan hasil berantakan. Dulu Umar bin Khattab sendirian dengan adem ayem tentrem, tidak ada seorang pun pengemis berkeliaran di jalan. Bisa kita bayangkan ya. Tapi yang penting di sini adalah wilayah seluas itu masing-masing punya latar belakang permasalahan yang tidak sederhana. Ada yang tadinya di bawah pemerintahan Nasrani, ada yang tadinya di bawah pemerintahan Majusi, ada yang di bawah kekuasaan orang-orang musyrik, orang kafir, ateis, macam-macam. Kau bayangkan. Dan masyarakatnya campur tentunya. Ada yang mulai masuk Islam, dan itu persoalan tersendiri. Artinya orang masuk Islam dan latar belakang permasalahan yang begitu kompleks, itu ketika diislamkan itu kan butuh proses yang tidak sederhana, karena dia membawa latar belakang permasalahan. Belum lagi persentuhan kaum muslimin dengan yang tetap menganut keyakinan agama kepercayaan sebelumnya. Wah, ini nggak mudah. Ada persoalan-persoalan baru yang begitu cepat dalam 10 tahun saja loh. Itu, dan pasti banyak sekali permasalahan yang muncul, dan itu sulit. Kita ini kalau dihadapkan kepada 10 masalah baru, itu membutuhkan berapa kali seminar, berapa kali muktamar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Organisasi Muhammadiyah bikin seminar menyelesaikan 5 masalah, itu butuh tenaga, energi, effort seberapa kuat, berat. Lah zaman itu masalah bisa diterselesaikan semuanya. Kenapa? Karena dari khalifahnya sampai gubernur-gubernurnya sampai kemudian di kelas tokoh masyarakatnya itu mujtahid semua. Itu masalahnya. Lah kalau kita awam tapi berlagak mujtahid, itu masalahnya. Ya karena awam tapi masuk ke masalah-masalah yang kompleks tadi, ya malah jadi ribut. Karena kalau orang level awam itu kan modalnya sedikit tapi bicaranya banyak. Lah iya, modal bicaranya 1 jengkal tapi ngobrolnya 1 meter. Itu gimana? Pastikan setelah 1 jengkal itu udah gak ilmiah lagi gitu nih. Maka debat kusir aja gak selesai-selesai. Tapi kalau mujtahid
Apalagi mujahid, adabnya, akhlaknya dan luar biasa. Nah ini dia. Nah bisa kita bayangkan ini. Dengan satu prinsip bahwa tidak ada satu orang atau satu pihak yang punya otoritas seperti Rasulullah SAW. Di mana setiap keputusannya final memastikan bahwa itu dijamin benarnya. Itu yang tidak ada. Maka di sini dibutuhkan bingkai-bingkai dan kerangka-kerangka, rumusan-rumusan yang tidak sederhana. Nah, di zaman para sahabat, persoalan-persoalan seperti ini, karena para sahabat adalah saksi dari tanzil, saksi turunnya Al-Quran, merasakan langsung sentuhan Rasulullah SAW, dan permasalahan-permasalahan itu dengan jumlah yang banyak sekalipun, tapi penyelesai masalahnya juga banyak, jadi relatif bisa diselesaikan kasus per kasus dengan orang per orang di setiap tempat. Di Kufah ada Ibnu Mas'ud, di Basrah ada Abu Musa al-Ash'ari, kemudian di Syam banyak sahabat yang luar biasa, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi belum ada rumusan yang sistematis, yang terintegrasi, yang menjadi landasan langsung. Gitu. Jadi bahwa para sahabat dengan pemahaman yang tinggi, masalah-masalah itu otomatis terselesaikan. Dan kapasitas mereka sangat luar biasa. Dan tentu saja mereka tidak sendirian. Di Kufah itu totalnya ada 300 sahabat yang pernah masuk Kufah. Artinya ketika mereka kemudian sepakat di Kufah begini, sudah selesai. Setidaknya untuk level Kufah, para sahabat sudah ijma. Beres. Nah, Islam semakin berkembang luas sekali. Setelah itu, luas sekali. Permasalahan muncul lebih banyak lagi dalam semua bidang kehidupan. Masuk generasi tabi'in. Tentu permasalahan semakin rumit, gitu ya. Masalah-masalah terbarukan atau masalah-masalah baru muncul begitu deras sekali. Maka di generasi tabi'in inilah sebenarnya mulai muncul tren mazhab. Mazhab itu apa maksudnya? Mazhab ini bukan kelompok sebagaimana yang kita fahami atau kita rasakan sekarang. Sebenarnya bukan dari sekarang sih. Sudah dari dulu juga. Tapi di awalnya di masa tabi'in, mazhab, kemunculan mazhab itu bukan kelompok. Tapi mazhab itu adalah madrasah fikriyah. Mazhab sebenarnya posisinya dan fungsinya adalah school of thought. Sekolah pemikiran dalam bidang fikih. Kalau mazhab fikih ya, kita bicara mazhab fikih. Sekolah pemikiran. Di Kufah muncul Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mencoba untuk merumuskan landasan-landasan untuk membingkai persoalan-persoalan yang muncul seperti itu. Kan ada hajat yang sangat mendesak, permasalahan baru muncul dari waktu ke waktu, dan tentu tidak bisa dengan begitu banyaknya diselesaikan per masalah satu persatu begitu. Harus ada benang merah, bingkai atau landasan metodologi untuk bisa memasukkan setiap masalah itu dalam satu kerangka tertentu. Kalau sekarang itu kan kalau dalam komputer ya, itu kan ada folder, ada file. Satu folder itu bisa muat bukan sekedar 1, 10, bisa ratusan. Kalau besar sih bisa ribuan file. Kalau kecil. Jadi masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang itu yang intinya adalah perkembangan-perkembangan baru di permasalahan yang dihadapi kaum muslimin, itu kemudian ada satu kerangka yang menyelesaikannya. A, B, C, D. Nah, di dalam A ada sekian ratus masalah. B, karena masalah itu ada kemiripan-kemiripan, maka dibutuhkanlah sebuah metodologi untuk menyelesaikan itu. Itulah dasarnya mazhab. Jadi madhab itu sebenarnya adalah upaya untuk mempermudah penyelesaian masalah-masalah terbarukan atau masalah-masalah baru dengan kerangka-kerangka ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i tentunya. Jadi dasar kemunculan madhab adalah hajat dan kebutuhan umat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan ini hebatnya ulama kita. Kehadiran para ulama bagi mereka
adalah untuk menuntaskan ini. Permasalahan di umat itu harus terselesaikan, kan masalah-masalah baru itu. Maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah landasan metodologis yang kuat. Maka itulah mazhab pada dasarnya. Jadi mazhab itu bukan masalah ciri sebuah kelompok, bukan. Sama sekali bukan, tidak seperti sekarang yang kita rasakan. Kalau mazhab A khasnya begini, khasnya itu khas kepada masalah-masalah yang sifatnya berarti ngumpulnya begini, ininya begini. Enggak. Mazhab itu masalah-masalah yang pokok pada dasarnya. Dalam masalah cabangnya, lihat Abu Hanifah saja, kemudian tidak persis semua permasalahan atau produk mazhabnya, masalah furu'iyahnya, itu diikuti sepenuhnya oleh semua muridnya. Bahkan murid terkemukanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gitu ya, dengan Abu Yusuf. Itu dalam banyak masalah Abu Yusuf, masalah far'iyahnya, masalah furu'iyahnya, dalam banyak masalah berbeda hasil dengan Imam Abu Hanifah. Saya bayangkan, loh kok bisa? Iya. Tapi apakah dengan begitu ada mazhab Abu Yusuf? Bukan. Mazhab Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tetap mazhab Hanafi. Karena dasar metodologinya adalah atau yang digunakan adalah dasar metodologi Imam Abu Hanifah. Tapi dalam masalah-masalah tertentu mereka kemudian punya cara tersendiri yang kemudian tidak sepenuhnya sama dengan Abu Hanifah, sehingga melahirkan hasil ijtihad yang berbeda. Nah, kalau sekarang kita lebih cenderung menilai mazhabnya, kekeliruan kita adalah justru dari furu'nya, kesamaan furu' itu sebenarnya tidak pernah terjadi dalam mazhab dahulu gitu ya. Jadi mazhab itu biasa, dalam satu mazhab berbeda dalam masalah furu' tertentu itu berbeda biasa. Nah, ini dia yang harus kita pahami bersama. Dan tentu saja nama 4 mazhab atau istilah 4 mazhab itu adalah istilah yang dibakukan jauh pada masa-masa berikutnya. Awalnya tidak ada pembatasan berapa mazhab, karena mazhab tadi adalah lahir dari hajat umat Islam terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah umat, harus diselesaikan. Kan ulama itu warasatul anbiya, para ulama itu penerus Nabi, tugasnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah umat berdasarkan pedoman dan petunjuk Nabi SAW, atau estafet dari kerangka yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Landasan utama Al-Quran dan Sunnah, tetapi bukan hanya teks Al-Quran dan Sunnah yang terbatas itu, tapi pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada hajat itu, dan ulama posisinya di situ. Ulama memang meneruskan tugas Nabi itu. Karena kalau bukan ulama, atau kalau ulama tidak berbuat begitu, berarti akan banyak masalah yang dihadapi umat dan tidak ada penyelesaiannya dalam agama. Dan itu artinya bahaya. Kayak sekarang ini posisi umat kita itu di sini. Masalah baru banyak sekali yang muncul di tengah kita, tapi produk penyelesaian ulama terhadap masalah itu bisa dikatakan minim. Tidak semua permasalahan itu terjangkau. Karena kita kekurangan ulama di satu sisi, apalagi yang kompeten. Yang kedua, karena umat ini malah justru sibuk dan ribut dengan masalah-masalah yang dulu sudah pernah dibahas atau telah dibahas oleh para ulama terdahulu. Yang itu mah sebenarnya nggak perlu diributkan lagi, pelajari silakan. Tapi jangan menjadi fokus pembicaraan, poros pembicaraan kita. Tugas para ulama adalah memberikan penjelasan, memberikan keputusan kepada umat terkait dengan masalah-masalah baru yang dihadapinya, dan itu banyak. Terkait dengan contohnya dengan masalah fisika, dengan masalah perkembangan kimia, dengan masalah perkembangan biologi, bioteknik, itu permasalahan detail sekali. Dan itu tidak mudah untuk diselesaikan. Itu membutuhkan kekuatan keilmuan dan keulamaan yang luar biasa. Nah, ini dia. Justru itu yang tidak banyak tersentuh. Ketika baru daftar untuk label halal baru dibahas. Tapi kalau tidak, itu menjadi permasalahan liar di tengah umat.
Padahal umat membutuhkan itu. Nah, jadi munculnya madhab itu dari hajat itu. Nah, itu madhab masa tabi'in. Di masa tabi'in ini sebenarnya bukan hanya madhab Abu Hanifah yang terkenal. Ada madhab Auza'i contohnya. Ini barangkali tidak populer di tengah masyarakat kita. Madhab Auza'i. Loh, siapa Al-Auza'i? Al-Auza'i itu ulama Syam. Kan kalau Abu Hanifah di Irak, di Kufah, di Syam itu Auza'i. Al-Auza'i itu mengalami masa Bani Umayyah dan awal Abbasiyah. Imam Al-Auza'i ini mazhabnya gitu ya, itu adalah yang pertama kali digunakan oleh umat Islam ketika mereka menguasai Andalus. Tentu Andalus, Spanyol, Portugal itu dikuasai oleh Bani Umayyah di masa Bani Umayyah karena sejak tahun 92 Hijriah di masa Walid bin Abdul Malik. Nah, ketika Islam sampai ke Andalus, di Andalus umat Islam di tempat yang baru ini membutuhkan satu kerangka, satu metodologi untuk menyelesaikan permasalahan terbarukan di tengah negeri yang baru berhadapan dengan Kristen dan sepenuhnya Kristen kan Andalus saat itu. Baru mereka sebagai penakluk. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Dibutuhkan sebuah kerangka. Nah, saat itu di Syam, ibu kotanya Bani Umayyah, mazhab Auza'i lah yang dominan. Maka mazhab inilah yang digunakan di Andalus sampai sebelum kemudian mazhab Imam Malik yang digunakan di sana dan populer di sana. Karena murid-murid Imam Malik atau ulama-ulama dari Syam, dari Andalus belajar ke Madinah ke Imam Malik, maka kemudian mereka menerapkan mazhab Imam Malik dan itu menjadi mazhab yang sangat dominan di Afrika Utara, terutama di Maroko dan di Andalus, di Spanyol sampai sekarang. Ini dia. Nah, muncul kemudian generasi tabi'in. Di generasi tabi'in kita mendapati Imam Malik rahimahullah. Tapi bersama Malik di masa yang sama tidak hanya Imam Malik, mazhab yang terkenal ada mazhab Ats-Tsauri contohnya. Mazhab Ishaq ibn Rahawayh pada masa itu. Gitu ya. Ini satu generasi sebelum Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa mazhab, Imam Laits ibn Sa'ad, ada mazhab Laits, mazhab Malik, mazhab Ats-Tsauri. Itu mazhab yang terkenal di generasi ini. Sangat terkenal. Jadi mereka merumuskan, ulama-ulama ini merumuskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan umat Islam dengan sebuah pendekatan metodologis yang sangat ilmiah. Setelah periode Imam Malik, ada permasalahan lain yang muncul di tengah umat. Sekali lagi, masalah-masalah yang baru itu tidak terbendung, terus muncul. Dan ketika tentu dengan upaya Imam Malik dan kawan-kawan, masalah lebih banyak dari yang bisa dijangkau. Dan muncul tren baru di sebagian umat Islam. Dan mereka mencoba mengambil alih otoritas ini dari para ulama, yaitu pendekatan Mu'tazilah. Ini adalah tantangan teramat sangat besar di generasi ini. Apa itu tantangan Mu'tazilah? Intinya, ketika menghadapi persoalan-persoalan baru, sementara kita tahu Al-Quran ayatnya terbatas, Sunnah juga terbatas, mereka mengambil jalan pintas, shortcut, kalau istilah sekarang, jalan pintas. Apa itu? Karena merumuskan metode seperti para ulama tadi tidak mudah, tidak sederhana. Maka mereka kemudian membenturkan antara nas Al-Quran ataupun Sunnah yang terbatas dengan permasalahan yang pada faktanya tidak mudah untuk diselesaikan dan tidak cepat diselesaikan. Maka mereka meliarkan logika, nalar, akal. Mereka memposisikan akal lebih tinggi daripada nas, daripada Al-Quran. Kenapa begitu? Sebenarnya secara tanda petik, secara logika ilmiahnya bisa wajar dalam tanda petik ya. Al-Quran terbatas ayatnya, Sunnah terbatas, permasalahan semakin banyak. Kalau kita coba merumuskan berdasarkan tadi metodologi ulama yang sudah dimulai Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri,
Imam Malik dan kemudian Laits, itu tidak masih banyak yang belum terjangkau, belum selesai. Bagaimana menarik dari nas yang terbatas untuk permasalahan yang tidak terbatas, kan gitu intinya teorinya. Maka mereka pikir ya sudah begini saja, kita ukur pakai ukuran-ukuran logika saja, pakai nalar saja. Kalau menurut nalar kita itu A, B, C, ya sudah. Selama kita tidak temukan dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti ini benar, karena akal pun pemberian Allah. Jadi kalau di logikakan kelihatannya logis gitu ya. Tapi ini titik kekacauannya kan di sini. Kan dari awal sudah salah penempatannya, bahwa nalar akal lebih tinggi daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Wah, akan kacau kalau begitu. Dari sejak awal akal kita itu pemberian Allah. Kalau memang dari sejak awal akal kita itu bisa menentukan kebenaran yang mutlak dalam kehidupan kita, lah buat apa Allah nurunkan wahyunya? Toh akal sudah ada. Tapi karena akal itu tidak bisa yastaqil, tidak bisa mandiri, tidak bisa independen untuk menentukan kebenaran, maka dibutuhkan wahyu. Akal itu hanya alat, gitu loh. Akal bukan penentu dari kebenaran, tapi alat untuk sampai kepada kebenaran. Kebenaran sendiri ada dalam apa? Ya dalam wahyu itu. Kalau Ibnu Taimiyah memberikan analogi yang menarik, seperti mata itu pemberian Allah. Tapi supaya mata itu berfungsi, kita membutuhkan cahaya. Artinya, kalaupun kita tidak buta, kalau orang buta otomatis tidak berfungsi matanya. Tapi kalaupun kita tidak buta, kita melek, tapi kita tidak ada cahaya, apa arti mata yang melek itu? Percuma aja kan? Tidak bisa mendapatkan sesuatu apapun. Begitu juga akal kita. Akal pemberian Allah sebagaimana mata. Dia tidak bisa secara independen menentukan kebenaran. Membutuhkan wahyu untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Nah, ini kan Ibnu Taimiyah sudah posisinya sudah mensinkronkan, mengintegrasikan antara akal dan wahyu. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, membenturkan. Dan ketika membenturkan, mereka memenangkan, mengunggulkan akal atas wahyu. Ini problem besarnya. Dan karena itu umat Islam hampir bisa dikatakan, wah itu ya nggak bisa dikatakan binasa lah gitu. Tapi ini fitnah yang sangat besar. Sejarah hanya merekam ini di generasi setelah Imam Syafi'i kan, yaitu ketika Imam Ahmad, ketika Mu'tazilah masuk kekuasaan. Karena kekuasaannya itu mereka memaksakan pandangan mereka itu kepada umat gitu. Coba bayangkan ya. Dan Imam Ahmad menjadi korbannya di situ. Tapi sebenarnya tren ini bermula dari sejak awal. Tren Mu'tazilah itu munculnya bibitnya dari sejak generasi akhir tabi'in. Al-Hasan Al-Basri itu punya murid Wasil bin Atha. Dari situ Wasil bin Atha itu memulai bibit itu, dan kemudian itu berkembang, akhirnya menjadi persoalan itu. Intinya sebenarnya yang terjadi saat itu adalah semacam perebutan otoritas antara ulama dengan kerangka atau metodologi yang tadi yang sudah luar biasa gitu, dengan tren Mu'tazilah yang mencoba untuk masuk dengan cara merusak dengan menempatkan akal lebih tinggi dari wahyu. Akal yang menentukan kebenaran wahyu. Kacau itu. Nah, ini masalahnya. Maka para ulama waktu itu, kan para ulama trennya kan selain fikih kan yang paling kuat atau dominan adalah hadis. Kisah Abdurrahman ibnu Mahdi, ulama hadis yang sangat terkemuka, dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebenarnya bisa dikatakan kolega tapi juga murid sebenarnya levelnya bagi Abdurrahman ibnu Mahdi. Kolega tapi sekaligus murid ya. Artinya lebih cenderung secara usia ke murid. Tapi Imam Syafi'i kan sejak kecil sudah sangat terkenal dengan kejeniusannya, dengan apa. Abdurrahman ibnu Mahdi itu meminta Imam Syafi'i, coba buatlah sebuah kerangka metodologi yang sistematis, yang bisa dibakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Para ulama sekali lagi dengan kapasitasnya dan kompetensinya bisa menyelesaikan masalah per masalah, bisa. Tapi sekali lagi masalah itu mungkin ratusan, mungkin ribuan muncul dalam waktu yang berdekatan, sehingga tidak mungkin diselesaikan satu-satu begitu. Harus ada sebuah metodologi, kerangka yang lebih luas. Maka
Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Lahirlah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah sebetulnya kitab yang unik. Itu bisa dikatakan, sering disebut bahwa Imam Syafi'i adalah bapaknya usul fiqh dan kitabnya Ar-Risalah. Tapi kitab Ar-Risalah itu kitab usul fiqh sekaligus kitab ulumul hadis sekaligus. Kaidah-kaidah ilmu hadis ada dalam kitab Ar-Risalah. Kok bisa? Karena memang kitab ini dibuat oleh Imam Syafi'i terkait dengan tantangan masalah tadi. Bagaimana berinteraksi dengan nas yang terbatas. Kan gitu. Kan permasalahannya itu permasalahan umat, itu yang diselesaikan. Maka ketika kitab ini selesai dan dibaca oleh Ibnu Mahdi, itu Ibnu Mahdi, Masya Allah. Apa kata dia? Sejak aku membaca buku itu, karya Imam Syafi'i, karya Syafi'i, aku tidak pernah lupa, aku tidak pernah lepas mendoakan Syafi'i dalam setiap salatku. Ulama tahu bobotnya ini, karena ini menyelesaikan permasalahan besar. Dan itulah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi ilmu usul fiqh yang terkenal. Kan ilmu usul fiqh itu adalah cara berinteraksi dengan nas, dengan teks untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Kan begitu. Itu metodologinya, produknya adalah fikih. Kan begitu. Nah, ini di sini masalahnya. Jadi sampai di periode ini bisa dikatakan kaidah-kaidah itu sudah dibakukan. Bukan berarti Imam Syafi'i adalah betul-betul baru yang memikirkannya orang pertama. Enggak, ini sudah ada, cuman belum dibakukan sebagai sebuah kaidah. Kan gitu. Jadi tidak seperti yang dikatakan, dituduhkan oleh orang liberal bahwa hukum Islam itu produk Imam Syafi'i. Ini salah. Imam Syafi'i tidak membuat produk hukum karena alasan Ar-Risalah itu. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu membakukan itu, kaidah-kaidah itu, dan terus itu dikembangkan oleh para ulama. Nah, mazhab itu sebenarnya itu. Makanya kita lihat dalam konteks ini, para ulama sepakat. Al-adillah syar'iyyah contohnya, masalah dalil-dalil syariat itu ada 4 yang disepakati ijma. Dalil-dalil syariat yaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Coba bayangkan ini. Ini kan produk yang luar biasa nih. Ini kan kaidah yang penting sekali. Jadi dalil syariat itu 4. Tentu para ulama lebih tahu dari kita ketika menempatkan 4 itu, bukan? Emangnya Al-Quran kurang? Emangnya Sunnah kurang? Nah, ini pandangan pendek kita sekarang itu sebagian terjebak di sini. Jelaslah Al-Quran dan Sunnah itu sempurna, tapi maksudnya sempurna itu bukan berarti setiap detail masalah, setiap cabang masalah ada keterangan yang pasti, yang eksplisit, yang literal dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya nggak ada lah. Orang Mu'adz bin Jabal saja ibarat kata diberi wewenang oleh Rasulullah SAW untuk melahirkan produk hukum yang tidak tercantum atau tidak dapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan aja, sudah ada sejak zaman Rasulullah sebenarnya itu. Cuman kemudian kaidahnya dibangun oleh para ulama. Kalau tidak ada kias, gitu ya, permasalahan Indonesia diantaranya umat Islam tidak terselesaikan. Masalah zakat kita nggak akan terselesaikan. Kan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah dari Allah, dirikanlah salat. Oke, kita bisa menjalankan perintah Allah ini kan, mendirikan salat. Tapi wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Bagaimana implementasinya, pelaksanaannya? Mudah? Enggak mudah. Kalau enggak ada metodologi ulama ini, enggak mudah. Perintah Allah ini di kita enggak bisa dilaksanakan begitu saja. Bagaimana kita berzakat? Yang mudah zakat fitri, zakat fitrah aja. Bagaimana kita berzakat? Kan intinya beras kan? Intinya kan beras, atau taruhlah dalam pandangan kemudian produk mazhabnya atau senilai beras, tapi intinya beras patokannya. Iya, sekarang kelihatannya mudah begitu saja. Ya udah, tinggal itu beras, atau berapa harga beras dalam ukuran 1 sa', kan itu.
Ini prosesnya, sejarahnya nggak sederhana. Coba perintah Allah nih kalau kita baca di Indonesia, wa'atuz zakat dan berikanlah zakat. Kita cari ke nas. Rasulullah zakat dengan apa? Kurma, gandum, zabib dan seterusnya. Di mana kita dapatkan itu di sini? Apakah kita maksa, ayo kita tanam kurma rame-rame supaya kita bisa zakat, menjalankan perintah Allah zakat, karena Allah memerintahkan kita untuk berzakat dan Rasulullah zakatnya dengan kurma. Berarti itu artinya kita harus menanam kurma, begitukah? Kalau begitu kasihan. Sekarang sih sudah ada teknologi yang bisa menanam kurma, itu pun baru berkembang sedikit. Tapi kalau yang dulu-dulu, berarti umat Islam Indonesia nggak kepada berzakat dari dulu, nggak bisa menjalankan perintah Allah ini. Atau kemudian disimpulkan, ya berarti nggak wajib zakat, toh nggak ada kurma, enggak begitu cara pikirnya. Itu kan dulu masalah besar itu. Sekarang kita kan santai karena memang ulama sudah membingkainya. Itu pakai apa kemudian? Kenapa kita kemudian jadinya beras? Pakai apa? Qiyas. Dalilnya qiyas. Dalilnya bukan Quran, bukan sunnah. Artinya tidak ada keterangan eksplisit, nggak ada dalam Al-Quran. Beras itu nggak ada. Coba aja cari dalam Al-Quran. Teks dalam Al-Quran ada nggak? Ruz? Nggak ada. Ada juga ar-rujz. Nah, itu lain, udah. Ar-rujza fahjur, war-rujza fahjur. Dalam surah Al-Mudaththir. Itu bukan ruz, nasi. Rujz itu mah kenistaan jahiliyah. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya sunnah. Qiyas itu dalil dan itu disepakati oleh semua para ulama. Ini ijma. Dan ijma itu legal dalam syariat. Otoritas ijma itu diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak mungkin ijma dalam kesesatan, nggak mungkin. Itu ada legalitasnya. Jadi kiasnya apa? Di mana? Bagaimana cara kias itu? Yaitu ketika Rasulullah berzakat dengan gandum, dengan kurma, intinya itu adalah makanan atau pangan pokok. Nah, kan disimpulkan inilah ijtihadnya di sini. Berarti zakat berlaku pada setiap makanan pokok di negeri masing-masing. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah wa atuz zakah. Kan gitu. Ya Rabbi, ini kelihatan sekarang simple, dulu nggak simple ini. Karena ini. Nah, selain yang 4, dalil-dalil syariat itu banyak. Memang selain yang 4 tidak disepakati. Tidak disepakati dalam arti tidak ada ijma. Tapi ketika tidak ada ijma bukan berarti itu ditolak, tidak berlaku. Enggak. Istihsan, istizhar, masalih mursalah dan seterusnya. Ini semua dirumuskan oleh para ulama. Jadi bahasa kita sekarang yang sering membuat simplifikasi permasalahan. Kamu begini begitu, emang ada hadisnya? Loh, kenapa pertanyaan harus ada hadisnya? Seakan-akan dengan pertanyaan itu kalau tidak ada hadisnya itu tidak benar secara syariat. Hadis itu hanya sebagian dari dalil syariat. Tidak hanya hadis dalil syariat, kan gitu. Nah, kita harus pahami ini. Begitu kemudian ini sampai pada Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Dan sebenarnya di periode ini ada mazhab-mazhab lain. Ada mazhab Abu Thawr. Dan kemudian ada mazhab At-Tabari. Mazhab At-Tabari itu terkenal sekali pada masanya. Cuman tidak ada penerusnya, sehingga menurut Al-Khatib Al-Baghdadi hanya berjalan sekitar 150 tahun setelah At-Tabari meninggal. Setelah itu tidak lagi dikenal mazhab At-Tabari atau punahlah karena tidak ada penerusnya. Bagaimana sejarahnya menjadi 4 mazhab? Itu lain hal. Jadi mazhab-mazhab ini sebenarnya terus berkembang karena ini masalah metodologi, dan karena masalah metodologi tidak ada persoalan yang terkait dengan katakanlah kisruh mazhab. Pertama yang merumuskan metodologi ini para ulama, levelnya ulama semua. Dan semuanya tahu bahwa ketika mereka merumuskan ini berlandaskan pada satu hal. Berlandaskan pada satu titik yang sama,
yaitu permasalahan umat harus diselesaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang kokoh dan kuat. Artinya munculnya mazhab itu tidak bertentangan dengan asas petunjuk Rasulullah SAW. Tidak. Justru ini untuk menyelesaikan permasalahan umat Rasulullah berdasarkan dasar-dasar kaidah yang katakanlah awal-awalnya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, seperti yang kata Mu'ad. Dan ulama posisinya Rasulullah Anbiya. Maka lihat 3 ulama mazhab yang terkenal, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu kan guru dan murid. Lah Imam Syafi'i itu menyalahi gurunya dalam beberapa metodologi itu. Imam Malik marah, ilmumu nggak sah berguru padaku tapi kemudian beda dariku. Nggak ada kata-kata itu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru dan murid. Imam Ahmad kemudian punya pendekatan metodologi yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Itu emang kemudian Imam Syafi'i marah. Coba kalau sekarang ada ustadz dan muridnya kemudian punya pendapat yang berbeda ustadznya. Udah kamu jangan ngaji di sini deh. Coba kan sekarang. Karena lain, gitu loh. Sekarang mau yang jadi patokannya adalah pendapat guru, bukan pendapat gurunya. Ini bukan masalah apa namanya, ini masalah metodologi ini. Dan mereka tahu metodologi ini punya legalitas dan masing-masing punya kapasitas yang diberikan dalam agama. Masing-masing ini mujtahid, gitu loh. Dan mujtahid tidak boleh mengikuti mujtahid bertaklid kepada mujtahid yang lain, kan begitu. Ya Rabbi ya Karim, ini masalah besar. Makanya keilmuan itu berkembang dengan luar biasa karena satu sama lain mengerti posisinya. Nggak kayak sekarang, berbeda pendapat langsung menjadi kelompok yang berbeda. Wah, dan itu kekelompokan tuh kelihatan. Kalau sudah berbeda, tidak mungkin kelompok yang A ngaji kepada yang B dan seterusnya. Nggak mungkin sekarang itu. Nggak mudah, dan itu fenomena. Itu musibah sekarang. Aneh. Hanya berbeda pendapat kemudian tidak ngaji kepada yang berbeda. Lah dulu metodologi bedanya, masih tetap ngaji dan menghargai, menghormati, luar biasa. Ini dia, karena landasannya berbeda dengan sekarang. Sekarang kekelompokan, bukan madrasah pemikiran, gitu ya. Nah, 4 mazhab baru diputuskan, gitu. Sebenarnya itu jauh dari periode ini, jauh dari periode munculnya imam-imam mazhab, yaitu tepatnya di masa Mamalik, setelah runtuhnya Baghdad, setelah runtuhnya Abbasiyah. Dan kalau kita mencermati, itu artinya juga di masa keterpurukan umat Islam. Di masa Mamalik muncul keputusan resmi membatasi mazhab menjadi 4 mazhab, dan di luar 4 mazhab itu dianggap katakanlah ilegal, katakanlah dalam tanda petik. Jadi sebenarnya ini bukan kesepakatan umat menjadi 4, nggak ada. Ini keputusan, ini perpu ini. Jumlah 4 itu perpu. Tapi intinya sebenarnya ini adalah cerminan dari persoalan umat yang tidak lagi bisa atau sanggup pada masa itu, masa kacau itu, untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan keumatan. Akhirnya dibuatlah peraturan itu. Jadi sebenarnya politis itu secara sejarah. Sebab-sebabnya teramat sangat kompleks, rumit, tidak mudah untuk kita paparkan satu persatu. Baik, dan panjang. Tapi alhamdulillah seperti itu. Nah, terus apakah di luar 4 mazhab itu tetap ada? Sebenarnya ada, cuman tidak populer. Dan kemudian karena dalam tanda petik dianggap ilegal, jadi memang sulit berkembang, kan begitu. Nah, jadi inilah sebenarnya sejarah perkembangan mazhab. Persoalan mazhab kemudian setelah periode imam-imamnya ini sebenarnya adalah dihadapkan kepada permasalahan yang terbarukan yang terus muncul, karena itu tidak mungkin berhenti. Sementara di level ulama-ulama mazhab ada persoalan sosiologis, ada persoalan politik, ada banyak persoalan. Buku yang saya terjemahkan bisa menjelaskan sedikit banyak persoalan ini di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah, sampai runtuhnya atau jatuhnya Palestina ke tangan pasukan salib. Ada persoalan ini.
persoalan umat terkait dengan mazhab-mazhaban yang kemudian menjadi chaos, itu termasuk salah satu yang menyumbang kelemahan umat, dan sampai kemudian Palestina itu jatuh ke tangan pasukan salib, itu sebagai bukti bahwa umat lemah. Bukan mazhab dalam arti tadi metodologi itu, tapi sebenarnya yang dihadapi adalah ketika ada percampuran kepentingan antara masalah mazhab dengan masalah sosial, masalah ekonomi dengan masalah politik dan seterusnya. Dan secara ilmiah yang jadi masalah adalah produk-produk mazhab itu sudah banyak. Maka umat dihadapkan kepada masalah apa? Kepada masalah menghadapi teks-teks mazhab. Teks-teks mazhab itu diposisikan seperti apa? Apakah ini hasil ijtihad semata yang kemudian juga bisa berubah atau diubah, atau kemudian ini menjadi patokan kebenaran seseorang bahwa engkau benar karena engkau bermazhab ini? Itu masalahnya. Ini muncul di abad keempat dan kelima, dan itu yang sekarang pun tetap berlaku sampai sekarang. Itu persoalan kita. Nah, ini dia. Jadi ada sebagian yang menganggap bahwa Anda benar dalam bersyariah itu kalau Anda mengikuti mazhab tertentu. Ini sebenarnya masalah tidak terlalu ilmiah amat sebenarnya. Gitu. Ada masalah-masalah lain terkait, gitu kan. Tadi masalah politik, sosial dan lain sebagainya. Silahkan nanti dibaca kalau bukunya sudah terbit. Saya sedang merevisi bukunya tentang kelahiran generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu permasalahannya itu yang menyumbang kemunduran umat adalah ketika orientasi umat sudah berubah dalam memandang mazhab. Kan itu. Nah, disinilah kemudian ya kalau saya sedikit sebagai penutup nih ya, menyampaikan pandangan terhadap perkembangan sekarang. Masalah mazhab kita butuhkan. Mazhab kita butuhkan. Karena mazhab adalah sebuah kerangka metodologis yang sangat penting untuk membingkai pembahasan-pembahasan tentang permasalahan-permasalahan baru. Itu penting. Cuma sederhananya selalu menjadi masalah adalah asabiyah fanatik terhadap mazhab, yang menjadikan teks atau produk, bahkan produk-produk furu'iyah mazhab dianggap sebagai identitas mazhab. Padahal itu tidak terjadi di masa awal. Kalau itu menjadi terjadi, seharusnya Imam Ahmad tidak akan pernah melahirkan mazhab Hambali sebagai murid Imam Syafi'i, dan begitu juga Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik. Mereka biasa dalam furu'iyah berbeda, gitu ya. Tapi mereka punya landasan usul yang lebih kurang saling melengkapi satu sama lain dan memiliki kekhasan satu sama lain. Dan Muhammadiyah, kalau pendapat saya pribadi ya, ini Muhammadiyah itu bermazhab sebenarnya, atau setidaknya Muhammadiyah itu berbasis mazhab. Karena tarjih itu enggak tiba-tiba memunculkan satu kesimpulan. Tarjih itu artinya kan pendapat-pendapat yang ada ditimbang untuk di mana yang lebih rajih, kan gitu. Artinya memang basisnya tetap mazhab, cuma tidak mengikuti corak mazhab tertentu, barangkali itu masalahnya. Dan tentu masalahnya dengan mengikuti corak mazhab tertentu dengan tidak mengikuti corak mazhab tertentu kan tidak ada kaitannya dengan sah tidak sahnya sholat kita, kan. Insya Allah lah sholat kita sah semua kok. Toh kita mengikuti pendapat para ulama yang otoritatif, para mujtahid dalam berbagai bidang. Cuma dalam masalah-masalah tertentu yang perlu kemudian disimpulkan karena ada perbedaan-perbedaan, Muhammadiyah lebih mengambil cara tarjih. Dan itu artinya memang kalau tarjih berarti ada produk mazhab yang dipakai oleh Muhammadiyah, cuma tidak terikat dengan mazhab tertentu, gitu ya. Dan sebenarnya mazhab sekalipun, contohnya mazhab Syafi'i, sama seperti yang katakan, dalam masalah-masalah furu'iyah antar internal mazhab pun juga bisa berbeda pendapat, tetapi mereka memang bersatu di usul mazhabnya, lebih kurang begitu. Nah, dalam masalah qadha, dalam masalah apa memang diperlukan mazhab itu. Begini maksud saya. Contohnya kalau dalam masalah pengadilan negeri menggunakan syariat Islam, dibutuhkan kerangka mazhab itu. Karena tidak bisa begini. Nanti yang berperkara adalah dua orang, satu bermadzhab Syafi'i, satu bermadzhab Hambali. Ini masalah-masalah yang terkait dengan masalah hukum. Ada bobot hukumnya. Nanti yang bermadzhab Hambali bilang, ini benar, karena dalam mazhab kami begini. Nanti mazhab Syafi'i bilang, enggak, itu salah, karena mazhab Syafi'i yang benar begini.
Coba, ini gimana penyelesaiannya? Kan harus ada institusi yang bisa memutuskan. Dan hukmul hakim dalam kaidah para ulama, keputusan pemerintah dalam hal ini qadha, yaitu pengadilan di bawah pemerintah, itu yarfaul khilaf, menyelesaikan perbedaan itu. Harus diterima pengadilan. Kalau enggak, kacau umat. Enggak kebayang kan? Nah itu ya. Tapi dalam masalah harian, itu masalahnya lebih fleksibel. Wallahu ta'ala alam. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan atau sejarah perkembangan mazhab. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada moderator enggak ya? Saya nggak tahu, maksudnya ada pertanyaan atau tidak? Ada sesi pertanyaan atau tidak? Ada. Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Selesai jam 6 nih, makanya. Saya dibatasi oleh pertanyaan atau dibatasi oleh jam? Nggak gitu. Karena tadi khilaf, artinya jadi khilaf karena tidak ada kesepakatan di awal. Gitu. Jadi hukum atau keputusan DKM menjadi penyelesai. Gimana? Iya, yang bertanya Anda cuma salahnya tadi, apakah saya diizinkan atau tidak? Enggak ya, kalau gitu boleh. Oh boleh, yang belakang dulu, yang duluan. Fadhal. Makasih waktunya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Sekarang ini muncul faham anti madhab dengan jargon kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan salah satu yang mendasarinya adalah perkataan Imam Syafi'i. Apa itu? Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Iya. Nah, posisi kita sebagai awam ini, apakah kemudian harus mengikuti para ulama ketika memahami Quran dan Sunnah, atau kita harus langsung kembali kepada Quran dan Sunnahnya berdasarkan perkataan Imam Syafi'i ini? Karena kita juga bukan mujtahid, tapi kita lebih cocok disebut muqallid, sehingga kita masih bingung antara taklid dengan ittiba. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali menggaungkan jargon itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya kira semua generasi Islam dari awal sampai akhir jargonnya itu. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan gara-gara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itulah lahirlah mazhab. Kenapa sekarang jadi dibenturkan? Kita bermazhab atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Dulu produk dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu lahirlah mazhab. Memangnya ulama yang buat mazhab itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pertanyaannya. Satu. Yang kedua. Oke, ini memang indah kelihatannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam tataran implementasinya gimana? Apakah setiap orang kemudian bisa menafsirkan Al-Quran sendiri? Bisa menafsirkan Sunnah sendiri? Bisa mengambil hukum dari teks Al-Quran sendiri? Langsung? Bisa? Bisa nggak? Memungkinkan nggak itu? Terus kalau tidak memungkinkan, langsung setiap orang memahami atau mengambil hukum langsung dari teks Al-Quran, langsung dari Sunnah. Ketika itu tidak memungkinkan setiap orang, terus bagaimana caranya supaya dia bisa menjalankan Al-Quran dan Sunnah? Kan pasti dia akan berwasilah, dia akan mencari pijakan, yaitu pandangan para ulama terkait dengan Al-Quran dan Sunnah itu kan. Lah itu artinya apa? Lah sebenarnya itulah bermazhab sebenarnya. Bermazhab kepada dasarnya kan begitu. Karena kita tidak bisa langsung mengambil keputusan atau menggali hukum dari teks Al-Quran. Nggak bisa semua orang begitu. Dan bahaya bahkan kalau begitu. Itu nggak tahu diri nanti. Lah ya iyalah. Nggak bahasa Arab nggak ngerti. Tapi langsung dengan terjemahan dia kemudian karena dengan dalih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh ini berarti begini. Atau dia baru hafal 10 hadis. Wah hadisnya begini. Dia nggak ngerti kalau para ulama itu dulu ketika mendapati hadis itu digabungkan, dihubungkan dengan barangkali 100 hadis, 1000 hadis, bahkan mungkin lebih dipikirkan entah itu sehari, seminggu, sebulan, setahun, wallahualam, untuk kemudian kesimpulannya apa. Kita nggak di kapasitas itu. Itu indah, tapi implementasinya nggak mudah.
Kan intinya dengan jargon itu sebagian mengatakan intinya kalau bermazhab itu taklid, kalau Al-Quran Sunnah itu apa? Langsung gitu, mujtahid gitu. Wah, nggak benar. Dan kalau kemudian, iya ketika saya kembali ke Al-Quran Sunnah, saya mengikuti fatwa ulama, sama aja bertaklid juga hukumnya. Cuman taklidnya kepada yang berbeda dari yang kepada mazhab. Sebenarnya kalau kita posisinya tidak mengerti, memang kita harus bertaklid kalau tidak mengerti. Nah, kalau orang tidak mengerti berijtihad gitu, kan nggak mungkin, nggak boleh itu, bahaya itu. Kalau yang tidak mengerti bertaklid, gitu ya. Tentu setiap orang harus belajar, makanya thalabul ilmi fardhah, belajar itu wajib. Tetapi kan tidak semua dengan belajar otomatis jadi mujtahid kan? Kan itu. Jadi itu jargon indah, tapi penerapannya bisa absurd, bisa berantakan kalau tidak dibingkai. Dan saya katakan bahwa jargon ini bukan jargon baru. Semua ulama dari generasi ke generasi itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan mazhab itu adalah hasil dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini itu jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan kita kacau berantakan. Nantinya kita tidak punya kerangka. Dan kalau tidak punya kerangka metodologis berarti akan liar. Dan kalau yang liar itu adalah orang awam, akan bagaimana hasilnya? Waduh, nggak kebayang. Saya nggak bayang. Itu intinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Kita tidak boleh fanatik kepada pendapat mazhab itu, iya, siapa yang bilang? Tapi kalau kita menjadikan, karena itulah tadi pandangan kita terhadap masalah mazhab itu sudah berbeda. Dulu mazhab itu metodologi, itu madrasah pemikiran. Kalau sekarang mazhab itu tadi, kalau ciri dari sebuah kelompok, dan itu lebih kepada masalah furu'iyahnya. Kunut nggak kunut lah, itu mau di mazhab Syafi'i juga nggak semua mazhab Syafi'i kunut. Artinya ulama-ulama mazhab nggak semua sepakat ijma kunut, enggak kan gitu. Dalam prakteknya kan gitu. Nah itu ya, seperti itulah lebih kurang. Allah ta'ala alam. Jangan dibenturkan, akan kacau balau. Silakan. Yang tadi ada sama. Oh, beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di Jawa Barat, khususnya di daerah Bogor, Puncak, ada satu fenomena baru di kalangan masyarakat, terutama para pendatang dari Arab Saudi. Mereka kemudian berpariwisata ke Indonesia. Menurut beberapa berita, mereka ini melakukan satu pernikahan yang menisbatkan pada satu mazhab, yaitu mazhab Ja'fariyah, yang itu menurut berita juga sumbernya dari Syiah. Tetapi kemudian mereka mengatakan tidak. Ja'fariyah itu salah satu mazhab yang masih bersumber pada Ahlussunnah wal Jamaah, menurut mereka demikian. Tetapi kemudian masyarakat di sana mengelompokkan mereka ini melakukan mut'ah. Begitu. Nah, kemudian ada juga peristiwa lain, hampir sama kejadiannya, dan juga datang dari Saudi. Kemudian orang-orang yang dituduh sebagai pengikut Ja'fariyah menuduh kelompok lain dari Saudi juga melakukan yang disebut pernikahan pariwisata. Wah, ini dalam buku fikih belum ketemu nih kita. Ya, artinya begini, bahwa sebagaimana di Jawa Timur ini sudah ada di Rembang, itu di Bangil, itu juga demikian. Depak menuduh mau mereka melakukan mut'ah, tetapi orang-orang sana mengatakan tidak. Nah, ya. Ini nikah sah begitu. Baik. Nah, bagaimana meluruskan pandangan-pandangan yang dinisbatkan kepada madhab-madhab ini, baik, yang kemudian bukan berlaku pada ibadah ritual, tetapi berlaku pada ibadah-ibadah muamalah seperti ini. Mohon baik penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ja'far bin Muhammad, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ja'far as-Sadiq adalah ulama besar. Ulama besar itu tidak diragukan, dan orang saleh yang luar biasa, keturunan Nabi SAW.
keturunan Ali bin Abi Thalib sekaligus keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang dianggap musuh oleh Syiah. Karena dari ayahnya Muhammad Al-Baqir keturunan Husain keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Fatimah. Tapi dari ibunya Ja'far adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Akur-akur aja mereka, orang Syiah aja yang bikin-bikin. Beliau ulama besar, gitu ya. Sebagaimana beliau menjadi guru dari banyak ulama, kan itu. Tapi beliau juga murid dari para ulama yang lebih dulu. Beliau murid dari Sayyid Ibn Musayyib dan lain sebagainya. Intinya begitu. Nah, kita sudah membahas apa itu mazhab tadi. Jadi mazhab itu bukan kapasitas dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan satu masalah, tapi sebuah kerangka metodologi. Ja'far As-Shadiq ulama besar dan menyelesaikan masalah di masanya, banyak masalah tentunya, rujukan. Tetapi beliau tidak mempunyai kerangka metodologi seperti para ulama mazhab atau imam mazhab. Jadi sebenarnya tidak ada secara langsung dalam istilah kita Ahlus Sunnah mazhab Ja'far itu nggak ada. Bahwa Ja'far itu adalah ulama besar dan rujukan, iya. Tapi kan tidak semua ulama besar dan rujukan kemudian disebut menjadi atau punya mazhab. Di generasi itu katakanlah generasi Urwah bin Zubair dan sebagainya, nggak ada mazhab Urwah. Walaupun Urwah bin Zubair adalah ulama yang teramat sangat besar di generasi tabi'in, gitu ya. Sehingga secara istilah mazhab Ja'fari itu Syiah, yang mempopulerkan sebagai mazhab Ja'fari itu adalah Syiah. Nggak ada Ahlussunnah. Ahlussunnah nggak mempopulerkan mazhab Ja'fari, kan gitu. Istilah ini, ya. Jadi bahasanya itu Syiah. Dan tentu saja Syiah, jangan tanyalah bagaimana kemudian jadi mazhab. Syiah punya pabrik riwayat. Dia bikin riwayat sendiri, fabrikasi. Jadi udahlah, itu urusan memang udah beda gitu ya. Nggak bisa dicari titik temunya, nggak usah. Gimana titik temunya, orang awalnya beda. So, realnya gimana nanti? Ulama-ulama fikih bisa menimbang kok. Mazhab Ja'fari itu gimana? Nah, mazhab Ja'fari itu konten yang disebut mazhab Ja'fari sekarang, itu kontennya Syiah. Jadi mazhab itu bukan sekedar pendapat dalam satu masalah. Sekali lagi ya. Kalau pendapat dalam satu masalah, semua ulama punya pendapat. Tapi mazhab lain, ini adalah madrasah pemikiran. Ini adalah madrasah metodologi. Kerangka metodologi dalam pembahasan fikih, kan gitu. Itu nggak bisa dikatakan itu menurut timbangan kita. Kalau ada yang mengklaim begitu, tinggal ayo mazhab Ja'farimu bagaimana, gitu ya. Dan seterusnya. Itu masalah kembali kepada masalah usul mazhab. Masalah usul mazhab, orang-orang yang mengerti mazhab bisa mengukur itu, kan gitu. Nah, kalau memang ingin dikaitkan dengan mazhab, kalau Ja'fari akan kembali ke Syiah, pasti akan kembali ke Syiah, gitu ya. Nah, jadi di situ permasalahannya. Apapun yang adapun yang kemudian di puncak terjadi yang konon katanya dengan alasan saya nggak tahu persisnya ya, tapi tadi informasinya begitu bahwa orang Saudi menganggap itu mazhab Ja'fari dan Ja'fari sunnah. Sederhana aja. Orang-orang Saudi dan belum tentu Saudi juga, artinya belum tentu Saudi saja. Bisa jadi yang lain-lain juga. Puncak itu daya tarik bagi orang Timur Tengah. Orang-orang Arab yang ke sana, ke puncak dan melakukan itu, coba lihat kesehariannya orang soleh atau bukan. Itu aja. Kalau orang soleh baru timbangan mazhab dia itu menjadi alasan setidaknya. Tapi kalau bukan orang yang soleh kesehariannya, di situ cari akal-akalan aja sebenarnya. Sederhananya begitu, gitu ya. Sulit dapat orang soleh di puncak yang kayak gituan. Yakin. Artinya keseharian mereka. Insya Allah sulit itu nyari. Wallahu ta'ala. Jadi nggak usah ditimbang itu. Itu artinya secara ilmiah fikih nggak usah gitu loh. Orang pada dasarnya nyari alasan bagaimana menghalalkan yang haram. Yang gitu. Itu ya. Oke. Masih ada waktu nggak nih saya kasih nih? Silakan.
Aduh, mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan. Iya. Yang kami tanyakan, mohon pencerahan, Pak. Setelah saya mempelajari mendengarkan berbagai mana uraian dan juga dari pengajian-pengajian dari TV 9 atau dari kelompok-kelompok Nahdiyin dan juga dari Salafiyah, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Di antaranya adalah salah satunya misalnya itu misalnya mengusap tangan, mengusap setelah mengusap wajah, wajah setelah sholat, dan juga salaman setelah sholat itu dibid'ahkan. Dan yang satu itu malah mensunahkan. Nah, kalau terjadi perbedaan ini sebagai praktisi saja bukan mustahid, ini bagaimana ini jalan keluarnya? Terima kasih. Jalan keluarnya belajar lagi. Perbedaan produk fikih itu sangat memungkinkan dan hasilnya bisa ekstrim, yang satu sah atau enggak, yang satu benar, yang satu tidak benar, bisa ekstrim begitu. Tapi ketika kita tahu bagaimana proses sampai hasil ini, gitu ya, dua-duanya kita bisa menimbang mana yang lebih tepat. Insya Allah kalau belajar bisa kok menimbang itu. Sebenarnya hasil apapun nanti dari produk tadi itu wajar-wajar saja. Yang penting begini, ketika kita sudah mempelajarinya dan kemudian kita sampai pada satu titik, oh menurut yang saya pelajari dan yang saya dapati itu yang lebih tepat ini, otomatis kita kan dalam amaliyah itu kan memilih salah satu, otomatis kan. Amalkanlah apa yang dalam batas kita yakini benar, amalkan, ambil itu. Tapi sekali-kali jangan kemudian kalau ada orang mengamalkan yang berbeda dengan kita, menganggap bahwa ini ukuran surga, ini ukuran neraka. Jangan itu sama sekali. Dalam masalah fikih itu tidak boleh. Tidak boleh itu dalam fikih. Yang kemudian kesimpulannya itu bid'ah, bagi dia itu bid'ah, tapi jangan kemudian membuat menilai orang lain yang berbeda, kamu ahlu bid'ah. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan kemudian melarang, enggak boleh. Dalam masalah fikih tidak boleh melarang karena itu bukan mungkar. Tidak ada masalah fikih yang mungkar pada dasarnya. Karena masalah fikih ijtihadiyah, dasarnya ijtihad, dan ijtihad itu legal dalam agama. Legal memang iya. Bahkan harus ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak manusia enggak bersyariat nanti, gitu ya. Intinya pelajarilah sampai pada satu titik kesimpulan, amalkan. Ketika mengamalkan, jangan jadi ukuran ini surga itu neraka, jangan. Itu aja. Sederhana sebenarnya. Yang kemudian sampai pada bagi saya ini bid'ah, oke, udah jalankan. Tapi jangan membuat orang ini kamu ahlu bid'ah nih mengamalkan yang berbeda dengan saya. Jangan. Dan jangan larang orang nahi mungkar. Enggak boleh kunut. Contohnya begitu. Jangan larang. Kunut itu adalah produk ijtihad dalam masalah fikih. Enggak boleh dilarang. Itu bukan nahi mungkar. Yang boleh melarang itu kan kalau mungkar. Mungkar itu bagaimana sesuatu disebut mungkar? Harus disepakati kemungkarannya. Kalau mau nahi mungkar jangan di bidang khilafiyah fikih. Masuk tuh ke yang minum khamar, ke yang apa ya, itu mungkar tuh, udah jelas. Yang nyembah kuburan, yang nyembah ya. Kalau ziarah kubur bukan belum nyembah kan? Nah gitu ya. Nah itu dia. Intinya begitu secara metodologinya gitu. Ya jangan keluarnya belajar lagi. Khair insyaallah. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu. Sebenarnya kalau bagi saya termasuk dari awal tidak pernah pesimistis bahwa dengan persoalan-persoalan khilafiyah fikih itu umat itu akan retak. Enggak. Yang membuat retak itu bukan masalahnya, tapi sikap umatnya terhadap masalah ini. Kalau kita tidak pernah dewasa, kalau karena kita tidak pernah bisa menempatkan diri. Seorang ulama mengatakan apa? Seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, lantafal khilaf, maka permasalahan khilafiyah itu enggak mungkin ricuh, enggak mungkin ribut. Kenapa menjadi ribut? Karena orang-orang yang tidak berilmu, orang yang awam ikut berbicara di masalah itu. Kalau ulama kemudian berbeda pendapat, mereka punya basis ilmiahnya. Tapi kalau orang-orang awam, ya itu dia masalahnya. Tahu sejengkal ngobrolnya 2 jam, ya udah ribut lah. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah mempersatukan hati kita dalam kebenaran.
Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi umat ini supaya kita benar-benar hidup tanpa perasaan hasad, dengki, ghil kepada sesama saudara muslim, dan kita benar-benar beriktisam dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan anugerah nikmat sebagai orang-orang yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.